Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di Sekolah Minggu Gereja Parapa, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu GKE Parapa hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang berdiri kita naikkan pujian dengan judul Senin sampai Minggu. Adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Nah adik-adikku, untuk mengawali ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, pejamkan mata, lipatkan tangan dan tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah dan sejuk ini. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan dalam hidup kami. Tanda bahwa Engkau mengizinkan kami untuk Engkau bentuk kembali lebih lagi, sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami bejana-bejana yang indah dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengingat sejarah tentang Nabi Nuh yang membuat bahtera dari kayu gofir yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Adik-adik, sebelumnya perlu diketahui bahwa satu hasta sama dengan 45 cm. Panjang bahtera Nabi Nuh ialah 300 hasta dikali 45 cm, yaitu 13.500 cm. Jika diubah satuannya ke meter, maka dibagi 100, yaitu 135 meter. Dan lebarnya ialah 50 hasta dikali 45 cm, yaitu 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta dikali 45 cm,
yaitu 13,5 meter. Jadi panjang Bahtera Nabi Nuh ialah 135 meter dan lebarnya ialah 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Adik-adikku, perlu diingat ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk saling menolong dan membantu satu sama yang lain, entah di sekolah, di gereja, maupun di rumah. Dengan saling menolong, selain pekerjaan menjadi cepat selesai, rasa kebersamaan pun akan semakin terasa, sehingga kita akan semakin menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pakailah kelebihanmu untuk menolong kekurangan orang lain, demikian pula sebaliknya. Ayo, bekerja sama dan saling menolong, sebab kasih itu menyempurnakan. Nah adik-adikku, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik yang ada di rumah diundang untuk berdiri, ikutin gerakan kakak berdua ya. Ayo semangat adik-adik. Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Sekali lagi adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Adik-adik yang ada di rumah, dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah firman Tuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perintah yang ke-10. Adik-adik yang ada di rumah, ikutin menghafalnya ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Kita ulangi ya sekali lagi adik-adik ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang, sebelum kita baca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Kini Ku Tahu. Kini ku tahu
sebelum kita bersama-sama baca Alkitab, marilah kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak sekolah minggu, meskipun kami berpisah dengan adik-adik dalam ibadah online ini, jika sebentar lagi kami ingin baca firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami supaya apa yang kami baca pada saat ini dapat bermakna bagi kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, membaca Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKI yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang masukkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, mari bersama-sama kita berdiri, kita kembali naikkan pujian kita yang berjudul Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil? Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu pada kami semua. Terima kasih atas nafas kehidupan yang sudah Kau berikan sampai saat ini. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong berikan kami hikmat agar kami semua boleh memahami dan mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cerita tentang Alkitab, orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari Yunus berjalan kaki memasuki kota itu.
Sekarang Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Halo adik-adik, masih ada semangat? Masih ada sukacita? Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah masih bersukacita. Nah, tadi adik-adik sudah menyaksikan video animasi. Ceritanya sangat menarik ya adik-adik, di mana di sana kita melihat seorang tokoh yang bernama Yunus ya. Yunus adalah seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan pertobatan di kota Niniwe. Kita tahu bahwa setelah Yunus keluar dari perut ikan, maka Yunus berangkat ke Niniwe dan memberitakan bahwa kota Niniwe akan mengalami malapetaka. Adik-adik, tak terduga, ternyata orang-orang Niniwe bahkan rajanya pun mendengarkan berita itu dan mereka percaya. Selanjutnya, apa yang mereka lakukan adik-adik? Adik-adik, ternyata orang Niniwe dan juga rajanya mengadakan perkabungan dan mereka memohon kepada Tuhan Allah agar dijauhkan dari malapetaka itu. Mereka berkabung atas perbuatan mereka yang jahat, yang salah di mata Tuhan, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka menyesal dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Adik-adik, melihat kesungguhan hati orang Niniwe tersebut, maka Tuhan membatalkan hukumannya atas mereka. Adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita belajar melalui Yunus dan juga melalui orang-orang di kota Niniwe dan juga rajanya. Yang pertama, pernahkah adik-adik ditegur, dinasehati? Kakak yakin dan percaya kita semua pernah ditegur dan dinasehati.
Ketika kita mendapat teguran, nasihat atas kesalahan yang sudah kita lakukan, baik itu dari orang tua, ayah ibu, dari guru, dari kakak, dari guru sekolah hari Minggu, atau dari siapa saja, maka kita belajar untuk mau memiliki hati yang mau menerima dan melakukan yang terbaik. Jangan benci atau marah ketika orang memberikan teguran dan nasihat yang baik untuk kita. Yang kedua, adik-adik, kita tidak boleh mencela ataupun melawan, ya. Tapi kita harus menerima dengan kelemah lembutan sebagai anak yang takut akan Tuhan dan anak yang penuh kasih. Yang ketiga, ketika adik-adik sudah menyadari kesalahan, pelanggaran yang sudah adik-adik lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka adik-adik harus datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni adik-adik. Dan yang keempat, yang terakhir, kita belajar dari Yunus. Ketika Tuhan mengutus Yunus, kita percaya kita pun diutus Tuhan. Diutus seperti apa? Nah, adik-adik sama seperti Yunus memberikan nasihat dan teguran bagi orang-orang di Niniwe, maka ketika adik-adik melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar adik-adik, yang dilakukan itu adalah perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, adik-adik melihat teman adik-adik mencuri, maka yang harus adik-adik lakukan adalah tegur dia dan nasihati dia, tapi menggunakan cara yang baik, ya, dengan lemah lembut, sehingga ia mau mendengarkan nasihat dari adik-adik dan mau merubah diri menjadi anak yang lebih baik. Adik-adikku, kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong dan memampukan adik-adik untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan hari tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku, mari kita bersatu di dalam doa untuk meresponi cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Maha Mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah melalui cerita firman tersebut, kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang mau menerima teguran, nasihat dari orang-orang di sekitar kami, baik itu dari orang tua kami, sehingga kami dapat memperbaiki diri menjadi anak yang lebih baik. Dan tak lupa juga Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami agar dimampukan untuk dipakai Tuhan. Ketika kami melihat sesuatu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak benar, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk berani menyampaikan apa yang benar, apa yang baik yang harus dilakukan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat memperbaiki diri, merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua kami, ayah ibu kami, sanak saudara kami, dan seluruh keluarga kami. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka dalam seluruh kehidupan dan tugas tanggung jawab mereka. Tak lupa juga kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKI Parapa. Berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah ketulusan hati mereka dalam melayani di seksi pelayanan anak ini, apapun yang menjadi harapan, cita-cita mereka, Tuhan kabulkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik untuk masa depan mereka. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan kami, yaitu seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu di Jemaat GKI Parapa,
bahkan anak-anak sekolah minggu di luar jemaat GKI Parapa yang ikut bergabung beribadah bersama kami. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam masa tumbuh dan kembang mereka. Biarlah mereka menjadi anak yang nantinya dewasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat dari kedua orang tua mereka dan orang-orang di sekitar mereka yang peduli dengan mereka. Kiranya Tuhan dalam pendidikan pun biar diberikan kepintaran, sehingga seluruh anak-anak-Mu dimampukan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di situasi sekarang ini, akibat dari pandemi COVID-19, tak lupa kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi dan cintai, orang tua, sanak saudara, keluarga, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh kami anak-anak-Mu. Tolong Tuhan lindungi kami, pelihara kami, jaga kami Tuhan, sehingga kami tetap aman di tengah situasi sulit ini, dan kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami pinta, tapi kami percaya Tuhan memberikan dan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Dan dengan iman kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami mendatangkan rancangan damai sejahtera. Dan dengan iman kami akhir doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semakin kita mau belajar untuk mensyukuri, akan semakin banyak berkat yang datang untuk disyukuri. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sebagai nas persembahan syukur kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa sumber segala berkat dan karunia, terima kasih atas segala nikmat dan ketenangan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang pandai bersyukur, berjalan dalam kebenaran dan kebaikan, agar hidup kami boleh senantiasa dipenuhi kedamaian. Tambahkan Bapa kami berkat kesehatan, rezeki dan karunia, sehingga kami bisa mencukupkan kebutuhan kami, juga untuk membantu sesama yang masih ada dalam kekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengampunan serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu kita yang berjudul Mari Bersyukur. Dia
Adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan malas melakukannya seperti tumbuhan yang tidak berakar. Apa sih maksudnya? Firman Tuhan kok tidak berakar? Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, tentu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti benih atau biji yang ditanam di dalam hati kita. Nah, kalau benih itu tidak disiram, dipupuk, atau dipelihara dengan baik, ia pasti tidak akan berakar dan sebentar saja bisa mati jika terkena sengatan panas matahari. Memelihara firman Tuhan itu artinya kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika kita hanya mendengar saja dan tidak mau melakukannya dengan taat, maka firman Tuhan itu hanya akan berakar sedikit, tidak kuat atau mudah mati. Apa sih kalau firman Tuhan tidak berakar dalam hidup kita? Salah satu kemalasan, kalau kita malas belajar, malas beribadah, tidak nurut orang tua, itulah tanda-tandanya. Jadilah anak Tuhan yang berakar, kuat di dalam iman kita. Cintailah firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolahan minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Bapa, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tempatkan dan letakkan pengharapan dalam ketegaran. Kiranya kami boleh menikmati kasih-Mu dengan tenang dan sukacita. Arahkanlah hati dan pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, agar kami tetap bersemangat, tekun dan jujur dalam setiap karya kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyi Rumahku Ada Dalam Surga. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik yang ada di rumah, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jumat di KF Parapa, Resort Parangtritis. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.